Setelah ini ada lagi Pak ya? Setelah sholat ada? Sudah cukup? Ada ya? Nanti setelah sholat kita akan pelajari satu sebab mukhalafatus sunnah atau sebab menyelisih sunnah, hudusul adab wal fitnah, muncul berbagai fitnah dan adab, dan kita akan sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis seputar fitnah, azab-azab akibat dari dampak menyelisih sunnah itu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwas sekalian, kita tadi membahas panjang lebar adrar, bahaya menyelisih sunnah dan dampak-dampaknya. Terakhir, dampak menyelisih sunnah adalah hudutsul fitnah wal adab. Munculnya berbagai macam fitnah dan azab, siksaan. Fitnah yang terbesar dikatakan oleh ulama-ulama tafsir adalah fitnatus syirki wal kufri wal bid'ah. Munculnya berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran. Bahkan kesyirikan dan kekufuran sekarang ini dianggap hal biasa dan lumrah. Dibikin juga bangga orang berbuat syirik dan kufur. Orang syirik dilombain itu kan enggak membikin bangga orang syirik. Dilindungi pakai undang-undang, ya, kuburan dilindungi, ya, tempat-tempat keramat dikasih undang-undang, ya. Ini semuanya adalah fitnah. Di antaranya fitnah juga fitnatul ma'asi, munculnya berbagai maksiat. Dan kalau sudah maksiat merajalela, inilah awal daripada munculnya azab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa atas orang-orang yang zalim saja. Allah juga mewanti-wanti dalam surat An-Nur ayat 93, "Falyahdharil ladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka itu takut menyelisih sunnah Rasulullah SAW, menyelisih perintah Rasulullah. Akibat daripada menyelisih sunnah dampaknya adalah an tusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah. Ya, fitnah yang saya sebutkan tadi termasuk fitnatul adzab yang disebut dalam firman Allah tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang dimaksud di sini adalah fitnatus syirki wal kufri wan nifaqi wal bid'ah. Ini fitnah awal, fitnah nomor satu, fitnah yang paling berbahaya. Au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa suatu azab yang pedih nanti di akhirat. Jadi dampak dari menyelisih sunnah itu dunia akhirat, ikhwan. Dunia ditimpakan oleh Allah berbagai bentuk fitnah, azab, dari mulai syirik, kufur, nifak, bid'ah. Terus kemudian fitnatul ma'asi, maksiat. Kalau sudah maksiat ini merajalela, di sini sanksinya sangat berat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, "Idza dhaharal ma'asi fi ummati." Kalau sudah maksiat nampak merajalela di umatku, ammahumullahu ta'ala bi'adzabin minhu, Allah akan meratakan azab kepada mereka. Kemudian salah seorang sahabat menanyakan, faqultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, ama fihim yawma idin unasun salihun, bukankah ketika ada azab tersebut ada manusia-manusia yang salihun? Naam. Terus kemudian qultu, saya bertanya lagi, madza yaf'alullahu bihaula, apa yang diperbuat oleh Allah terhadap orang-orang yang soleh itu? Katanya Rasulullah, qala yusibuhum ma asaban nas, dia tertimpa, mereka tertimpa sebagaimana manusia-manusia yang lainnya tertimpa musibah itu. Thumma yasiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan,
kemudian dia kembali kepada Allah membawa maghfirah dan ridwan atau keridhaannya. Artinya ikhwah sekalian, kalau sudah fitnah yang berupa maksiat akibat dari menyelisih sunnah itu dilakukan oleh masyarakat, oleh negara, oleh umat ini terang-terangan tanpa dedeng aling-aling, tanpa ada segan-segan, maka Allah akan meratakan azab semua. Ini juga bagian daripada ini dampak kita mendiamkan atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dampaknya. Seperti kapal, Rasulullah mengumpamakan kan ada dua kapal. Yang bawah karena segan ke atas kalau mengambil air lewat atas, kemudian enggak enak, lalu dia mencoba untuk melakukan jalan pintas, ngambil air dengan melubangi kapal bawah. Akhirnya pelan air itu ngendap, akhirnya banyak tenggelamlah semuanya, atas bawah kena. Begitu juga masyarakat. Awalnya maksiat dilakukan sedikit dibiarkan, akhirnya kapal masyarakat, kapal umat itu tenggelam. Banyaklah merajalela kemungkaran, maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab. Yang bagian daripada azab itu banjir, hujan, longsor dan yang lainnya, ya. Di sini juga ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Lam tadhuri ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk sama sahabat, di antaranya adalah ada muhajirin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap muka orang-orang muhajirin, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai kaum muhajirin, akan muncul 5 bencana dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kaum itu menampakkan suatu maksiat sehingga menjadi merajalela maksiat di mana-mana. Fahisyah, terutama maksiat perzinaan. Allah akan menimpakan ta'un, penyakit yang diakibatkan dari virus-virus yang dibawa oleh tikus yang bisa membunuh orang. Wal auja, dan wabah-wabah yang tidak pernah menimpa dan terjadi pada umat-umat yang dahulu. Dan ini hadirin sekalian sudah kita alami. Penyakit yang berbagai macam penyakit, ya, sudah diciptakan berbagai bentuk obat, terapi, penanggulangan, alternatif obat, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai azab. Ini tidak lain hanyalah karena maksiat merajalela, terutama maksiat al-fahisyah, perzinaan. Dan tanda hari kiamat, ikhwah sekalian, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, inna min asyratis saah, bagian daripada tanda kiamat, yakthurul jahlu. Pertama, yurfa'ul ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yakthurul jahlu, merajalela kebodohan. Wa yushrabul khamru, diminum khamr itu. Wa yabshuz zina, dan merajalela perzinaan. Ngeri hadirin sekalian kalau sekarang ini, ya. Penjajah seks, kemudian dosa-dosa akibat perzinaan, ulah manusia di dalam melakukan perzinaan, sudah nyampe pada titik layak untuk diadab. Kalau kita bandingkan yang dulu kaum Lot yang ditimpakan oleh Allah azab seperti itu hanya homoseks. Sekarang ini dipadu-padu. Tuh melihat itu CD-CD yang dijual porno sudah melampaui batas apa yang dilakukan oleh Lot. Subhanallah hadirin sekalian, kalau enggak sayangnya Rasulullah SAW yang berdoa, di antara doa Rasulullah SAW minta semua azab-azab itu ditunda nanti di hari kiamat, kita sudah diazab oleh Allah. Kita sudah diazab oleh Allah seperti umat-umat dahulu. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu saya letakkan di akhirat. Dan semua nabi itu diletakkan di dunia. Ini. Yang selanjutnya nomor 2. Walam yanqusul mikyal wal mizan, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, illa ukhidu bisinin, mereka akan ditimpa paceklik, wa syiddatul maunah, dan susahnya pangan dan papan, wa suris sultana alaihim, dan jahatnya para pemimpin kepada mereka. Maka dari sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan,
Sesungguhnya rakyat itu cerminan, pemimpin itu cerminan rakyat. Makanya sekarang ini jangan banyak protes pemimpin, jangan banyak mengkritiki pemimpin, benahi diri kamu. Memangnya sekarang ini pemimpin muncul dari batu? Siapa yang angkat pemimpin? Siapa yang melahirkan pemimpin jadi seperti itu? Rakyat. Maka dia buat analogi. Kenapa Abu Bakar bisa jadi pemimpin? Kenapa Umar bisa jadi pemimpin? Karena rakyatnya itu nggak jauh dari Abu Bakar dan Umar. Maka pun begitu sekarang. Kenapa kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jahat? Karena rakyatnya ini masih seperti itu dan tidak jauh. Lebih kurangnya seperti itu telah potret daripada bangsa rakyat di saat itu. Maka di sini ikhwah sekalian, bagaimana kita sekarang ini meluruskan diri kita, ku anfusakum. Kemudian masyarakat kita berdakwah, menghidupkan sunnah, semuanya itu nanti akan kita mendapatkan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin sebagai cerminan kita. Sekarang ya ribut ini macam-macam dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk meraih kekuasaan, untuk ini. Katanya kalau enggak berkuasa bagaimana lagi, ribut itu. Tetapi tidak pernah meributkan asas daripada kepemimpinan itu, asas daripada kekuasaan itu, terutama asas daripada kehidupan itu apa? Ihya'us sunnah, hidupnya sunnah. Kalau tidak hidup ikhwah sekalian, ribut juga. Giliran dapat ribut, antum lihat aja nanti. Nomor 3. Walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menghalangi zakat mal mereka. Illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru. Kalau seandainya sekarang ini ya, mereka menghalangi zakat malnya, maka Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena kasihan terhadap hewan ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan. Subhanallah. Ngeri. Ternyata hujan yang baik selama ini mungkin atas jasa baiknya hewan-hewan itu sama kita. Kita harus hutang budi sama hewan itu. Hujan yang baik adalah untuk makhluk yang baik. Hujan yang seperti ini untuk makhluk yang jahat. Ini untuk kita. Untuk kita. Karena kenapa hadirin sekalian? Ternyata kalau kita korek-korek, nikmat yang paling banyak dirangkul oleh siapa? Manusia. Antum lihat, buah-buahan manusia, tumbuh-tumbuhan manusia, rumput manusia, duit manusia, semua. Coba antum lihat. Kalau sekarang rizkinya Allah itu cuma jatahnya ulat, ya ulat. Gak ada burung yang sekarang ini makanannya ulat ngelirik kacang. Gak ada. Kalau sekarang ini jatahnya rezeki dari Allah itu buah-buahan, sudah cukup buah-buahan, gak ngelirik rumput. Manusia rumput, iya, buah-buahan, iya, duitnya rumput juga mau. Ini apa namanya, manusia ini rakus. Tapi qalilan ma tashkurun wa qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang satu ini pandai bersyukur. Ternyata hadirin sekalian paling banyak nikmatnya, paling sedikit syukurnya manusia. Maka dikatakan orang yang seperti ini ketika tidak bersyukur, mengingkari amanah, dikatakan Allah di dalam firman-Nya apa? Innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah apa? Amanah memegang agama, mengatur dunia ini dengan baik. Ternyata dikhianati, tidak syukur. Innahu kana zaluman jahula. Kalau amanah ditunaikan dengan baik, tidak dapat titel ini. Dan ternyata ketika orang itu tidak bersyukur, ketika tidak amanah, maka nampak sekali zaluman, sangat zalim, jahulan dan bodoh. Bodoh. Itu resikonya mengingkari amanah seperti ini kan zalim, bodoh itu. Zalimnya apa? Nikmat paling banyak dia rangkul. Jahulah, bodoh sekali gitu loh. Akibat daripada ingkar nikmat itu seperti itu. Seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi, tidaklah mereka mengingkari janji Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihi aduwan min ghairihim, Allah akan menguasakan musuh-musuhnya kepada mereka.